Selamat datang Sobat PSG. Kita punya program baru nih di PSG TV, namanya Mindset. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jadi ini adalah program talk show kita kepada narasumber-narasumber yang kita undang khusus ke sini, dari mulai CEO, direktur, pimpinan perusahaan atau instansi, yang tujuannya adalah kita mau ngegali nih pola pikirnya mereka seperti apa, supaya menjadi inspirasi kita di kehidupan sehari-hari maupun kalau kalian mau berbisnis. Nah, sekarang kita lagi kedatangan nih di episode perdana kita Direktur Utama dari PT Energia Asset Management. Namanya Pak Vivin Firdaus. Vivin Firdaus, Direktur Utama PT Energia Asset Management. Beliau sudah lebih dari 20 tahun berada dalam industri keuangan, terutama dalam hal penanaman modal dan investasi. Sertifikasi yang dia miliki, salah satunya adalah Wakil Manajer Investasi. Selanjutnya ada sertifikasi terkait dengan Ahli Syariah Pasar Modal. Pak Vivin ini juga memiliki pengalaman 19 tahun di PNM Investasi dan juga menjadi lulusan di Universitas Mercu Buana sampai dengan Magister S2-nya di sana. Kita punya pertanyaan pertama buat Pak Vivin. Apa kabar dulu Pak Vivin? Baik. Ya, langsung tanya aja nih kita. Enak tuh, ambience kayak di kafe Pak soalnya gitu. Jadi pengennya bawaannya nanya gitu. Apa kabar Pak Vivin? Baik. Semoga baik-baik aja ya. Pak Vivin, ini kita di episode perdana nih, kita mau ngomongin banyak hal terkait penanaman modal, investasi, keuangan gitu sama Pak Vivin nih. Kita mau berguru pola pikir Pak Vivin seperti apa. Ya. Yang pertama kali yang terbesit sama saya nih, Pak Vivin udah 19 tahun lebih, udah 20 tahun lebih ada di dunia investasi, dunia keuangan gitu. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat Pak Vivin tertarik nih di ranah aset manajemen terutama ataupun reksadana? Boleh Pak cerita sedikit ke kita? Sebetulnya saya masuk ke dunia investasi ya, dalam hal ini adalah perusahaan aset manajemen dan reksadana, itu nggak sengaja. Jadi saya masuk ke PT PNM Investment Management itu sebuah perusahaan manajer investasi itu di 2001. Itu saya nggak kenal sama sekali tentang reksadana. Jadi kecemplung aja gitu loh. Nggak sengaja. Saya diajak teman untuk interview di sana, akhirnya keterima. Ya mulailah saya di situ mengenal produk-produk investasi seperti reksadana. Jadi memang saya mulai kali dari bawah, dari seorang staff. Bahkan dari kantor akuntan publik ya Pak? Iya, sebelumnya saya kan karena saya kan lulusan akunting, akuntansi. Jadi kan biasanya orang lulusan akunting itu kerjanya di kantor akuntan publik. Pertama kali biasanya ya, baru lulus, belum punya pengalaman, biasanya nampung kantor akuntan publik nih biasanya nih. Nah, dari situ kayak 2-3 tahun saya di sana. Akhirnya ada opportunity lewat teman saya di PT PNM Investment Management. Akhirnya saya masuk di sana, saya juga baru tahu ada yang namanya reksadana gitu loh. Nah, akhirnya terus berkembang dan dengan segala lika-liku dan problematikanya cukup lama saya di sana. 19 tahun ternyata. Lama sekali nyaman juga ya. Kalau anak sekarang nggak ada Pak. Gitu biasanya ya? setahun 2 tahun udah pindah Pak, nyari jabatan lebih tinggi biasanya. Iya. Kalau anak sekarang tuh 2 tahun 3 tahun udah pindah tempat lain. Udah pindah. Saya itu kok bisa lama. Gitu ya. Ya. Menarik tuh Pak sebenarnya. Bapak lama di sana. Apakah ada kayak sosok yang mempengaruhi Bapak? Siapa yang kira-kira membuat Bapak, oh ternyata investasi ini menjadi industri yang saya cocok, saya bisa berkembang di sini, bahkan sampai 19 tahun di awal karir Bapak yang tadinya mungkin lebih ke laporan keuangan, sekarang lebih ke investasi. Ada nggak sih Pak sosok ataupun keputusan yang mempengaruhi keputusan karir Bapak untuk benar-benar ada di dunia investasi ini Pak?
Jadi kenapa lama tuh ya? Pertanyaannya Iya, kenapa lama? Kenapa ya? lama gitu? Yang pertama mungkin empowerment-nya dari PT PNM itu yang saya rasa cukup bagus. Terus yang kedua, saya punya bos yang sangat baik. Oke, masih ada Pak? Masih ada. Masih ada. Masih Oke, ada. alhamdulillah. Saya masih berhubungan kok sama beliau. Iya. Dan cukup dekat dengan bos itu, dan dia yang mengembangkan karir saya segala macam sampai terakhir di sama akhir tahun 18 tahun itu saya menjabat sebagai kepala divisi pemasaran. Pemasaran. Iya. Oke. Terus tingkat di bawah direksi. Oke. Nah, terus jadi dari situ saya melihat bahwa apa namanya ya? Menurut saya investasi itu adalah solusi dari untuk menjawab dua masalah. Nah, oke. Oke, apa tuh Pak? Iya. Yang pertama Pak? Ini menyambung dari ketertarikan saya di dunia aset manajemen ya, dan betul. reksadana. Ya. Jadi yang pertama, investasi itu adalah menjawab kebutuhan kita sejak dini. Oke. Contohnya aja. Contoh, ya. Ketika kita sekolah, Ya. itu kan ada biaya tuh. Betul. Orang tua Dari kita TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah S1 lah. Yes. Nah itu kan orang tua kita itu membiayai pendidikan kita. Ya. Nah itu sebetulnya orang tua kita itu berinvestasi ke kita. Oh, iya. Iya kan? Betul Pak. Agar kita punya value, Punya di masa knowledge. depan. Iya, betul. Jadi ketika sudah masaknya untuk bekerja, di situ kita ada value nih, pendidikannya sampai sejauh mana, SMA atau S1 atau mungkin ada yang S2. Nah itu kan sebetulnya orang tua kita sedang berinvestasi ke kita, agar di masa depan ini anak saya punya value, itu kuncinya Pak. punya depan. nilai tambah, sehingga ketika dia memasuki dunia masa depannya itu bisa dengan mudah, istilahnya dengan adanya value tersebut. Terus yang kedua, investasi itu menjawab satu tujuan. Nah, jadi tadi kan pendidikan. betul. Sekarang tujuan. Contoh misalnya tadi, kayak orang tua kita tuh punya tujuan. Orang berinvestasi pasti ada tujuannya, Pak. Ya. Anaknya mau jadi apa sih? Oke. Ya. Kayak misalnya dia mau jadi dokter atau mau jadi ahli bahasa, itu kan dia ada kursus dan segala macam. Ya. Nah, contohnya kita nih. Ya. Itu kita berinvestasi, itu kan harus itu untuk menjawab satu tujuan kita. Ya. Contoh misalnya saya yang baru lulus terus kerja. Ya. Itu kan tujuan kita katakanlah 1, 2, 3 tahun kita punya tujuan mau nikah nih. Nah, bener nih. Kan bener nih, Pak. biaya nikah tuh ya. Biaya nikah soalnya kan nggak 1-2 juta ya, Pak. Ya mungkin kalau maharnya sih segitu. Oh iya, ya. maharnya gitu ya, benar. Tapi kan biaya perayaannya ini kan Sewa gedung, Pak, buat catering. Nah. Iya, benar. Nah, itu kita harus berinvestasi. Iya. Ya kita investasi dalam hal ini produk reksadana ya. Betul. Berinvestasi, katakanlah tiap bulan kita sisihkan pendapatan kita itu yang ya mungkin 1 juta atau 100.000 atau 20 atau berapapun. Nah itu nanti ketika 3 tahun bisa sebagai penambah atas biaya misalnya uang nikah. Betul. Atau misalnya kita 5 tahun ke depan tuh mau kuliah S2 yang dari S1. Nah itu kita udah investasi sehingga nanti karena dari investasi itu kan ada suatu imbal hasil yang bisa memperbesar nilai pokoknya. Oke. Kita berhenti di situ, Pak. Karena nanti kita akan bertanya, kalau tadi Pak Pipin sempat bilang bahwa ada tabungan, ada investasi, bedanya apa, nanti kita bahas ke sana tuh, Pak. Gitu. Nah, kata kuncinya guys, soal investasi itu soal masa depan. Kalau soal masa lalu itu ngutang namanya. Jadi kita nggak ngomongin masa lalu. Nah, kalau ngutang, kemarin kita dapat duitnya, sekarang disuruh bayar. Beda sama investasi. Nah, Pak Pipin lama di perusahaan sebelumnya hingga 19-20 tahun. Nah, lalu Pak Pipin sekarang nih jadi direktur utama PT Energia Asset Management. Nah, apa nih yang membuat akhirnya Pak, saya resign Pak, gitu kan? Tadi Pak Pipin cerita sama atasannya ya, udah lama banget menjadi mentor Bapak, jadi inspirasi Bapak gitu ya dalam berkarir. Nah, kira-kira nih apa yang ngebuat Pak Pipin, akhirnya memberanikan diri untuk membuat sebuah usaha baru di ranah reksadana sampai jadi direktur utama PT Energia Asset Management, ceritanya gimana Pak? Jadi sebetulnya saya tipe orang yang butuh challenging. Jadi saya tuh kalau mengerjakan sesuatu yang itu aja monoton, itu cepat bosan. Oke Pak. Jadi ketika ada satu challenge itu saya akan mencoba untuk meraih itu. Iya. Nah, kenapa masuk di PT Energia ini? Betul. Jadi
itu di tahun 2018 ya. 18. Itu ada teman saya tiba-tiba telepon, teman di pasar modal juga. Nah, Dia telepon, ngajak ngopi-ngopi lah. itu kode Pak biasanya kalau udah ngopi-ngopi Pak. Kan. Ngobrol-ngobrol tuh, Iya. ngobrol dan terakhir dia bilang gue mau setup ada aset manajemen baru nih, lu mau ikut nggak? Waduh, menarik. Saya tanya tuh kan miliknya siapa nih segala macam. Ya boleh juga sih. Iya. Kan. Ya udah, terus akhirnya saya diskusi sama istri. Nah, ini dia bagian yang menarik juga. Monggo Pak. Terus sama istri diminta untuk ya coba aja ngomong sama bos lu tuh gitu kan. Kan cukup dekat. Siapa tahu ada hal-hal yang mungkin punya pandangan dari bos yang tadi mentor saya itu. Nah, pada suatu malam tuh saya simpan tuh sekitar seminggu lah. Mikir ya Pak. Iya, ragu juga mau ngomong gitu 19 kan. tahun loh Pak. Iya. Di PNM kan masih BUMN ya Pak ya kalau nggak salah ya? Iya. Anak perusahaan BUMN. Betul, ada perusahaan. Dan udah nyaman di situ. Udah kan. nyaman. Gaji tetap. Aduh, ada bonus, ada komisi. Iya tuh Pak, itu menarik banget Pak Vivin tadi bilang. Karena saya juga mengalami hal yang sama dalam challenge untuk membuat suatu usaha baru, apalagi ini aset manajemen Pak ya, nggak main-main mengelola dana masyarakat kayak gitu. Tuh istri pertama kali Bapak bilang kayak gitu, selain bilang bos, ada keraguan nggak sih Pak? Ya dia cuma bilang ya lu pikir-pikir dulu aja, gitu. Ngomong dulu deh gitu kan. Akhirnya saya tahan tuh seminggu, ya mikir. Ya terus ini ngobrol sama bos saya itu. Ngobrol, ya tiba ada masuk ngopi kan, ngopi ngerokok lah gitu kan. Saya bilang Pak mau ngomong apaan gitu. Kayaknya serius banget lo gitu kan. Bawa Jeko nggak Pak? Biasanya kalau anak sekarang kalau misalnya mau resign bawa Jeko nih Pak. Gimana Pak? Enggak ya Bapak, enggak ya. Ya saya bilang Pak kayaknya saya mau resign. Hah? Mau kemana gitu. Terus ya saya cerita bahwa ini kemarin nawarin saya untuk jadi direktur di perusahaan baru. Perusahaan apa namanya? Saya kasih tahu. Yang punya siapa? Itu Pak. Yang punya siapa? Sini. Lu percaya sama yang punya gitu? Pertanyaan bagus. Ya percaya sih. Gitu kan. Lu tapi dia bilang, lu beneran nih mau pindah nih dari PNM nih? Iya Pak. Kalau gitu lu ngubungin Panca aja tuh. Kebetulan saya kenal sama Pak Panca itu udah lama ya. Kenapa Pak? Itu dia lagi mau buat aset manajemen baru. Lu ngobrol aja deh sama Panca. Nah itu jadi teman lama Pak Panca itu. Ya udah saya telepon. Saya bilang Pak Panca mau bikin aset manajemen baru. Dia bilang iya. Ya enggak, gue pengen ngobrol deh sama lu gitu. Akhirnya saya datang lah kantornya, ngobrol-ngobrol segala macam. Ya dia nanya tantangannya apa sih manajemen baru? Ya banyak Om. Ya, cuma memang lu mesti kuat-kuat duit gitu ya. Itu dia tuh. Gitu kan. Ya mesti sabar. Kita semua juga mesti sabar. Ya akhirnya kita deal setuju dengan satu deal nih, segala macam. Ya udah oke kata dia. Ya udah lu dirutnya deh. Serius lo gitu kan. Saya nggak expect itu sebetulnya. Langsung dirut ya Pak. Iya. Expect. Nah terus ya udah akhirnya ya udah lo bikin tim, saya bikin tim. Ada beberapa, terus bikin administrasi untuk ajukan ke otoritas jasa keuangan. Terus saya ikut fit and proper test, ya ternyata lulus. Nah setelah lulus ya saya lapor ke Pak Panca, lulus nih udah mulai oke. Jadi waktu itu kita efektif, saya masuk itu di April 2019. Proses fit and proper dan segala macamnya, jadi dapat efektif dari OJK itu PT Energi Aset Manajemen di 6 September 2019. 6 September. Nah, oke, terus ya saya bilang sama Panca, jadi gue mulai petualangan baru nih. Nah itu dia. Emang kayaknya kalau kita mau ambil mindsetnya orang-orang yang mau maju itu harus emang siap menerima tantangan sih kayaknya Pak ya.
Iya. Ya, betul. Jadi kalau kitanya nyaman-nyaman aja, kayaknya hal-hal baru juga nggak akan menghampiri gitu ya Pak. Karena prosesnya juga lama banget kan Pak? 6 bulan. Ya. Betul. Iya. Apalagi, itu Bapak menarik. Bapak bilang 2019, 6 September tadi, pertama kali sudah dapat izin dari OJK. Sementara Pak, kita tahu bersama, 2020 itu pandemi Pak. Itu. Ada ceritanya Pak yang bisa dibagikan ke kita kan nih Pak? Iya. Oke Pak, tahan. Jangan dijawab dulu. Kita akan masuk ke segmen berikutnya. Oke? Teman-teman, ditunggu lagi ya. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya setelah ini. Halo, nama saya Andi. Saya bekerja di Divisi Marketing PT Anargi Asset Management. Saya sudah bekerja selama 1 tahun. Bekerja dengan Pak Vivin merupakan hal yang menyenangkan karena beliau seorang yang inovatif, juga mampu membuat suatu hal-hal yang baru bagi perusahaan kami. Oke, balik lagi. Masih bersama gue, Lutfian Iriana, host dari Mindset. Kita masih ada Pak Vivin di sini. Menyambung tadi pertanyaan yang masih akan dijawab Pak Vivin. Saat 2019 berdiri Anargia, mendapat izin dari OJK, tiba-tiba 2020 awal kita pandemi nih Pak. Tantangannya apa sih Pak yang dialami sama Anargia Pak? Berat. Udah pasti ya Pak? Udah pasti Udah kan. pasti. Jadi itu kan kita efektif 6 September Ya. 2019. Ya. Terus kita langsung bikin produk. Nah, produk iya, ini kan perlu efektif dari OJK. Ya. Kita bikin 3 produk, yaitu produk reksadana pasar uang, pendapatan tetap sama saham. Oke. Tiba-tiba di bulan Maret, klik, Ya, pandemi itu benar. COVID. Kuarter 1, gua hampir kuarter 2. Iya. Kita nggak bisa jualan. Itu jujur udah kayak tadinya saya berdiri jadi terbalik tuh. Jadi kayak langsung Kepala di bawah, kaki di atas gitu. Iya, baru banget masuk bikin tim, Iya. langsung waduh. Jadi semua bisnis plan yang saya susun dalam PT Energi ini ya berantakan. Kayak nggak ngapa-ngapain berarti ya, hampir bisa dibilang. Atau tetap ada aktivitas yang bisa masih tertolong tuh Pak waktu itu? Ya hanya aktivitasnya untuk jualan udah nggak bisa sama sekali. Jadi kita aktivitasnya hanya aktivitas operasional, keuangan dan segala macam. Jadi kita ada yang sampai 5 bulan tuh kita nggak ke kantor. Ya karena dari grup, dari kantor juga gedung yang memang mewajibkan untuk kita tidak ke kantor. WFH lah ya Pak. WFH, work from home. Tapi memang dari situ satu hal positif yang kita dapat di luar negatifnya, kita 2 tahun tuh nggak punya dana kelolaan. Nah itu adalah operasional kita yang tetap berjalan. Jadi memang dari awal pada saat kita men-set up Anargia ini, itu karyawan semuanya memakai laptop. Jadi nggak ada PC. Jadi dia bisa bekerja di rumah, di mana aja. Jadi memang saya nggak tahu tuh kepikirannya awalnya tuh begitu. Taunya pas ada pandemi, oh bener nih ternyata ya keputusannya ya. Jadi memang waktu awal itu ya saya melihat bahwa perusahaan manajer investasi ini kan dinamis. Ya dia harusnya tidak selalu bekerja di kantor. Jadi dia bisa kerja di mana aja dengan jaringan yang ada. Jadi makanya semua karyawan kita pakai laptop. Jadi dari sisi operasional sih nggak ada masalah. Cuma memang kita ada masalah dari sisi dana kelolaan. Jadi hampir 2 tahun itu dari 2019 sampai dengan setahun setengah kita nggak punya dana kelolaan. Nah itu
masa-masa berat lah ya Pak ya. Di awal lagi ya Pak. Iya, berat dan ada beberapa karyawan yang kena COVID, saya juga kena COVID. Oh, itu atau apa juga. Iya, iya. Segala macam. Pala nyut-nyut karena pusing kan. Iya, mikirin operasional ya Pak. Iya. Dan udah mulai tumbuh uban tuh. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Nah, alhamdulillah ya Pak, COVID udah nggak ada nih ya. Berarti kan sebenarnya orang-orang juga seharusnya sekarang lebih optimis nih terhadap apa yang akan dilakukan dia dengan kata kunci kita terhadap masa depan tadi. Nah, tadi Pak Vivin saya menarik mau balik ke sedikit bertanya tentang apa sih Pak bedanya tabungan sama investasi secara konsep. Karena sebenarnya sama-sama tujuan untuk masa depan, tapi bedanya apa nih Pak? Kenapa lebih baik atau lebih jangan ngapain gitu terhadap tabungan atau investasi gitu dibanding apa yang menjadi perbedaannya? Jadi mungkin saya tambahkan juga tuh, kita PT Anarga Asset Management itu dapat dana kelolaan awal itu di Maret 2021. 2021. Nah itu udah mulai ada titik terang tuh, Ya, walaupun masih sedikit lah. Ada yang dikerjain ya Pak ya? Ada yang dikerjain. Dan cuma masih WFH dan segala macam. Nah kalau kita bicara mengenai apa sih perbedaan tabungan sama investasi di reksadana, sebetulnya gini, kalau kita punya uang terus ditabung, itu hasilnya tidak akan seberapa. Ya. Pertama, imbal hasil dari tabungan itu kecil. Bunganya kecil. Bunganya ya paling dia 2 atau 3%. Nah kalau kita punya uang 20.000, taruh di tabungan, ya katakanlah bunga 2%, sementara biaya investasi bisa 10.000. Waduh, nggak ada bunganya dong itu. Habis, Iya. malah minus kan. Iya, malah minus, benar. Benar. Nah tapi ketika kita investasi di satu produk reksadana yang 20.000, itu katakanlah di reksadana pasar uang misalnya, yang isinya ada deposito, ada reksadana pendapatan tetap, yang isinya itu adalah obligasi atau surat utang negara. Nah itu bisa dikatakan cukup aman. Kita simpan ada di reksadana pasar uang lah, itu 20.000 itu nggak akan habis, Berkembang terus. karena dia akan berkembang, gitu kan, akan berkembang. Nah terus yang tadi yang saya sebutkan, ketika kita punya satu tujuan di masa depan, ya kita harus berinvestasi. Tidak cukup dengan menabung. Iya, karena kan ada inflasi ya Pak. Iya. Nah itu yang faktor menjadi. Nah itu, inflasi 5%. Nah tadi kalau tabungan biasa 2%, itu aja udah nggak. Udah minus setahun itu kan. Udah minus 3% ya Pak. Iya. Sementara kalau di reksadana pasar uang, itu dia bisa imbal hasil sekitar 4-5%. Tanpa adanya biaya administrasi. Nah itu bisa dilihat kan, kalau dia di pendapatan tetap, itu imbal hasilnya sekitar 6-7%. 6-7%. Nah itu dengan adanya inflasi 5% katakanlah itu masih plus sekitar 2-3%. Jadi teman-teman ya, kalau mau digambarin lebih singkat, kalau harga nasi goreng hari ini 15.000, itu 3 tahun lagi nggak mungkin 15.000. Jadi kalau disimpan duitnya hanya 15.000, apalagi di bank yang kena bunga, terus 3 tahun lagi mau nasi goreng, itu udah nggak dapat. Jadi intinya investasi yang Pak Vivin sampaikan adalah mempertahankan nilai uang. Bukan itu ya, bukan yang kayak dukun itu ya, yang terus duitnya jadi banyak gitu. Ini enggak ya, beda ya, kita nggak ngomong ke arah sana ya. Oke. Terus Pak, saya balik mau terkait dengan nyambung tadi Bapak bilang, ada beberapa tadi bilang ada deposito, terus ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Bedanya apa sih Pak? Dan keunggulan masing-masing tuh sebenarnya apa? Mungkin teman-teman yang masih awam yang belum tahu bedanya tuh apa Pak? Jadi kita pertama bicara mengenai deposito. Deposito adalah produk pasar uang. Dalam hal ini produk perbankan. Sementara reksadana, saham, obligasi itu adalah produk-produk pasar modal. Nah kalau kita deposito itu kita nggak bisa deposito dengan uang 20.000. Nah iya bener banget Pak. Berapa sih minimal kalau deposito di bank-bank yang ada sekarang Pak? Saya nggak tahu, mungkin 500.000 atau 1 juta ya minimal ya. Tapi mungkin kita datang ke bank, ke customer service, kita mau deposito, ditanya berapa, 500.000, mungkin mereka ketawa kali. Iya benar. Itu mah tabung aja dulu nanti ya kalau ada 1 juta gitu ya. Nah ketika kalau kita beli reksadana itu bisa dengan 20.000. Jadi di kita tuh ada produk 20.000. Nah terus kalau yang obligasi itu mungkin agak lebih mahal.
karena dia pecahannya kayak ori itu mungkin sekitar 250.000 atau 1 juta. Obligasi retail yang negara ya. Sementara saham itu bisa kita tapi dia nggak akan bisa 20.000. Betul. Jadi, satu saham itu satu lot itu 100 lembar. Satu lembar katakanlah harganya 60.000. 60 rupiah. 60 rupiah kali 100 lembar. Jadi itu pertama ya bedanya. Terus yang kedua, deposito ini kena pajak. Oke. Jadi bunganya itu dipajak 20%. Dari nilai bunganya Pak ya? Iya, bukan jadi katakanlah kita deposito bunga 5%. Dengan uang 1 juta setahun ya. 5% itu berarti kan 50.000. Itu dipotong pajak 20%, 50.000-nya. Berarti 40.000 Pak, 40.000. Sementara kalau kita beli reksadana itu nggak kena pajak. Net. Oke. Nah, jadi pertanyaannya menarik juga nih Pak, buat teman-teman yang belum lebih paham. Tadi kan kalau deposito teman-teman paham tuh, tadi keterbatasannya apa. Kalau saham harus punya akun, harus belinya dengan angka tertentu, obligasi juga gitu. Nah, reksadana kenapa sih Pak bisa diketeng gitu ibaratnya Pak? Emang pengertian reksadana sendiri teman-teman mungkin belum pada paham. Mungkin Pak Pipin bisa sedikit cerita. Jadi kalau reksadana itu adalah sekumpulan portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Dalam hal ini adalah perusahaan manajer investasi. Ya mungkin yang tempat saya bekerja adalah PT Anargia Asset Management. Jadi ada 90-an perusahaan pengelola reksadana. Kenapa bisa katakanlah diketeng gitu ya dengan harga 20.000? Karena memang kita reksadana itu mengejar retail. Jadi agar retail yang mungkin mahasiswa atau pekerja baru yang mungkin gajinya katakanlah UMR, tapi dia bisa berinvestasi. Untuk mencoba berinvestasi dan belajar berinvestasi, makanya dia beli reksadana. Walaupun belum berumah tangga dan segala macam, siapapun pasti butuh buat tujuannya dia tersebut gitu. Dan nggak cukup dengan tabungan. Makanya reksadana ini sekumpulan yang isinya ada saham juga, ada pasar uang juga, deposito juga. Orang bisa beli secara keteng gitu ya. Jadi nggak harus beli dengan nilai besar. Itu keunggulannya dari reksadana berarti ya Pak ya. Nah, selain itu kira-kira bedanya lagi kalau misalnya ada nggak sih Pak yang paling fundamental juga kayak deposito sama reksadana, apa bedanya? Kalau nggak salah kan deposito itu ada jangka waktunya Pak ya? Iya, jadi gini, kalau reksadana, kalau deposito itu kan ada jangka waktu sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Ketika dicairkan sebelum jangka waktu itu dia akan kena penalti. Jadi misalnya 5% nih setahun. Terus dia deposito 1 bulan, nah itu dia kena penalti. Bunganya tadi ya, utuh berarti ya Pak ya? Iya. Sementara kalau reksadana, terus dia beli obligasi atau beli saham, itu dia bisa kapan aja cairin. Nah kalau reksadana katakanlah beli 100.000 lah ya, ternyata di bulan ketiga kita butuh dana nih 200.000. Kan 3 bulan 300.000 tuh ya. 200.000-nya kita bisa ambil. Jadi emang nggak bisa dicairin juga parsial gitu Pak ya kalau reksadana? Jadi kalau deposito itu nggak bisa dicairin secara parsial. Kalau reksadana itu bisa. Secara parsial. Yang paling basic lah ya Pak ya. Daripada deposito bunganya juga lebih kecil. Mending kita reksadana aja. Oke. Teman-teman, kita punya segmen berikutnya. Kita akan ngomongin yang lebih detail nanti tentang produk-produknya PT-nya Pak Pipin Anargia. Jangan kemana-mana, kita balik lagi di program Mindset. Anargia Asset Management. Kakak, mau tanya dong, Anargia Asset Management itu apa sih? Ya ampun, 2023 loh ini. Kamu belum tahu? Yuk, aku jelasin. PT Anargia Asset Management itu adalah sebuah perusahaan jasa keuangan dalam industri pasar modal di mana kita mengelola dana investasi dalam bentuk produk reksadana ataupun produk kontrak pengolahan dana dan beberapa produk lainnya. Itu Kak, terus kira-kira Anargia udah terdaftar di OJK belum nih Kak? Jangan khawatir, kita sudah resmi terdaftar di OJK dan resmi memiliki izin sebagai perusahaan manajemen investasi. Berarti udah aman ya Kak? Terus kalau mau join barang di Anargia atau mau tahu info lebih lanjut tentang Anargia gimana nih Kak?
aman. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut mengenai Energia, kamu bisa klik bio di TikTok kita, Energia, dan jangan lupa untuk di-follow. Kita akan ada beberapa giveaway yang kamu nggak akan nyesel. Oke, selamat berinvestasi. Balik lagi bersama Pak Vivin dan saya masih di program Mindset. Nah, sekarang Pak Vivin minum dulu aja Pak. Oke. Kayaknya Pak Vivin mau batuk nih. Kita soalnya nggak ada sponsor obat batuk nih Pak. Jadi masih air putih, jadi kita minum dulu aja gitu Pak. Nah, di segmen terakhir ini saya mau tanya lebih dalam ke Pak Vivin tentang lebih ke Energia Asset Management nih Pak. Nah, apa sih yang ngebuat Energia Asset Management ini berbeda dengan perusahaan aset manajemen lain yang kita tahu banyak banget ada di Indonesia? Bedanya apa Pak? Kalau saya menarik dari 20.000 tadi sih dulu tuh Pak. Ya, jadi memang yang hal yang utama karena kita perusahaan aset manajemen baru, jadi kita memang perlu langkah-langkah yang inovatif dan konkret tentunya ya. Makanya kita ciptakan satu produk reksadana yang 20.000. Nah, karena memang nilai jualnya ke sana. Terus yang kedua juga, jadi kan kita kemarin sempat sekarang tuh jadi sponsor untuk olahraga. Nah, betul tuh Pak. Saya dengar Energia ini salah satu strateginya mensponsori olahraga apa aja nih Pak? Jadi sepak bola. Okay. Kita pernah 2 tahun sponsor ke Persija. Okay. Nah, terus sekarang juga ada sponsor ke PSIS Semarang, Persita Tangerang. Persita Tangerang. Oh, di sebelah kanan nih Pak kalau Persita Pak. Saya lihat nih di sebelah kanan ada logonya Energia nih. Nah, itu kan kita rencana memang mau menyasar para fansnya dari sepak bola itu. Yes. Karena terjangkau banget sih Pak kalau 20.000. Makanya kita menciptakan suatu produk reksadana yang harganya 20.000. Agar memang bisa terjangkau para fans dari klub sepak bola itu. Mesti langsung datang nggak sih Pak kalau buat beli? Apa udah bisa online Pak? Kalau di Energia itu Pak? Sekarang tuh udah bisa online dan via web. Webnya apa? Mungkin bisa disebut Pak, nanti ada di bawah. Ya, www.anargia-dsam.co.id. Nah, teman-teman nanti dilihat di bawah ada nih. Jadi kita sekarang tuh punya 2 agen penjual reksadana online. Oh, tidak hanya di web itu ya Pak? Atau upper online itu Pina sama Motion Trade. Pina sama Motion Trade. MNC Group. MNC Group, Motion Trade. Pina itu Trust Sekuritas. Nah, itu bisa dengan mendaftar di sana. Itu akan ada produk-produk reksadana Energia. Oke. Atau juga bisa lewat web. Oke, lewat web. Jadi sekarang itu memang kita mencoba untuk mendigitalisasi formulir. Oke. Jadi di web itu nanti ada di dalam kotak itu produk. Nah, itu ada nanti mungkin bisa kita di situ ada cara-cara untuk berinvestasi. Nah, itu tinggal isi formulir situ. Bisa tanda tangan tuh. Langsung ya, bisa tanda tangan digital. Terus nanti submit dokumen kayak KTP sama buku rekening, kirim. Langsung tuh bisa beli 20.000 itu Pak? Enggak, jadi kirim ke kita, nanti kita otorisasi, terus kita masukkan ke Sinvest, itu ke Kasedian Central Efek Indonesia. Nanti dari situ akan dapat balasan bahwa ada nomor SID dan segala macam. Dari situ baru kita bisa investasi. Jadi mulainya kita pendaftaran dulu dari formulir tersebut, sudah disetujui, baru kita bisa mulai investasi yang bahkan dari mulai 20.000 tadi ya Pak? Iya. Oke. Nah kalau gitu di Energia ini Pak, produk unggulannya tuh ada apa aja sih Pak yang kira-kira sangat up to date sama pasar atau cocok nih sama teman-teman yang baru hijrah gitu kan, yang syariah gitu Pak. Ada apa aja sih Pak kira-kira Pak? Ya, jadi kita punya sekarang itu punya ada 4 produk reksadana. Ada 4. Iya. 2 yang pasar uang. 1 pendapatan tetap dan 1 saham. Yang pasar uang ini kita bagi 2. Ada yang konvensional sama yang syariah. Itu dia Pak. Jadi yang syariah itu bisa beli dengan 100.000. Minimal 100.000. Minimal 100.000. Betul. Terus yang pasar uang juga, yang konvensional juga 100.000. Jadi itu ya kalau memang yang tadi yang memang pengen ngerasain produk-produk syariah, itu bisa beli produk reksadana
Anargia, Reksadana, Pasar Uang, Supernova. Supernova, Ya. Reksadana, Syariah, Anargia, Pasar Uang, Supernova. Supernova. Itu dia, yang 100 ribuan ya Pak. Gitu. Terus juga ada yang pendapatan tetap. Ya. Nah ini yang imbal, kalau pasar uang tadi imbal hasilnya sekitar 4-5% ya Oke, setahun. oke, setahun ya. Dengan 100.000 tiap bulan. Ya. Ya anggaplah investasi seperti uang Betul, yang tadi. betul. Itu potensi keuntungannya itu adalah 4-5% per tahun. Per tahun. Oke. Sementara yang pendapatan tetap Ya. ini yang 20.000. Ini yang namanya ini Pak ya, Reksadana pendapatan tetap Anargia Super Growth. Iya. Yes. Ini yang 20.000. Minimal 20.000. Iya. Keuntungannya kayaknya lebih gede lagi nih Pak. Nah ini sekitar 7-8% potensinya. Setahun. Karena memang di dalamnya itu kita belikan efek-efek surat utang negara. Obligasi, Obligasi, sukuk sukuk, pilihan ya, ya, ya. betul ya Pak. Betul. Oke. Jadi kedua itu emang yang paling cocok lah ya saat ini Iya, kondisinya iya. ya. Yang benar-benar cocok buat siapa aja karena hanya 20.000 dia udah bisa Iya. regularly nabung investasi. Terus ada juga yang konsepnya syariah gitu dengan 100.000 yang keuntungannya juga nggak kalah menarik nih Pak kira-kira. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, banyak banget aset manajemen yang ada di Indonesia. Tantangannya apa aja sih Pak yang dihadapi Anargia dalam bersaing dengan perusahaan investasi lainnya gitu? Supaya beda nih Pak, strategi Bapak tuh gimana sih Pak? Ya, jadi memang ada kalau nggak salah 90-an ya. 90-an. Iya. Aset manajemen. Iya, tapi yang besar itu 20-an. 20-an, oke. 20 berarti kalau 60 kita 20% lah ya. 20%. Betul. Itu yang menguasai industri produk investasi atau reksadana di Indonesia. Pasar modal. Betul, ya. Sementara yang lainnya ya sama-sama lah. Ya, ya. Nah tentunya memang gimana biar bisa bersaing berarti kita harus punya nilai tambah Oke. dan punya suatu strategi sehingga kita bisa bersaing. Ya, ya. Strategi pertama kita adalah bekerjasama dengan agen penjual efek reksadana secara online. Nah, Seperti online tadi tadi, yang Pak. Motion Pina Trade dan dan Pina. Ya, betul. Terus yang kedua mencoba mendigitalisasi POM. From pendaftaran. Ya, betul. Jadi udah nggak lagi udah nggak lagi langsung isi secara manual. Ya. Terus yang ketiga kita juga punya banyak medsos. Oh, itu udah harus banget tuh Ya. ini tuh. Nah itu kita punya YouTube channel, punya Instagram, Ya. punya Facebook, Ya. punya TikTok. Suka ngasih giveaway katanya ya Pak ya? Iya. Medsosnya. Iya. Supaya Jadi, nyobain produk. Nah Instagram kita tuh kemarin-kemarin sering kita membuat suatu giveaway. Kayak Iya. misalnya tiket pertandingan Persija. Iya. Yang terbaru kemarin tiket pertandingan Persita. Persita versus Persija ya Pak? Iya. Iya, betul. Nah, itu untuk Memasyarakatkan iya, ya, gitu. produk investasi kita. Iya. Dan itu yang memang jarang dilakukan oleh Betul sih, Pak. perusahaan manajer investasi yang lain. Karena biasanya manajer investasi lain fokusnya sama nilai yang udah gede supaya orang gede. Nah Iya. ini Anargia beda sendiri kayaknya Iya. nih. Pangsa pasarnya justru anak-anak bola gitu yang 20.000 gitu. Emang supaya tujuannya ada memberikan literasi kepada mereka untuk investasi untuk masa depannya itu, jangan hanya menabung. Betul ya Pak? Iya, ya? betul. Gitu. Nah, kita udah banyak ngomong nih Pak tadi tentang Anargia, tentang bedanya tabungan dan investasi, tentang Pak Vivien sendiri. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadikan sebuah Pak Vivien ini dan semua usahanya termasuk Anargia ini berkembang? Mindset apa sih Pak yang kira-kira perlu kita bangun, dan mindset seperti apa juga yang Anargia punya supaya memasyaratkan si obligasi agar mereka bisa lebih tahu, bisa lebih aware sama investasi? Iya, jadi memang mindset itu penting sih. Ya. Karena itu kan adalah pola pikir seseorang. Iya, iya, Dia punya mindset yang bagus atau nggak bagus. iya, iya. Nah, di dalam Anargia itu kita mencoba menciptakan mindset yang bagus. Ya. Dalam hal ini adalah growth mindset. Ya, itu dia. Jadi mindset yang berkembang. Iya, iya. Jadi kita harus menciptakan mindset itu untuk kita dan Anargia gitu. Ya, ya. Jadi kita harus selalu berkembang dengan cara belajar, kreativitas, Ya. sehingga nanti hasilnya kita bisa dapat di Ya. masa depan. Ya. Nah, mindset itu yang kita bangun dengan segala macam ya strategi yang tadi
kita coba masuk ke pasar retail, kita Ya. kerjasama dengan Apert online, Ya, jadi sponsor dan bola. sponsor bola, Ya. terus juga mindsetnya kreativitas dengan coba membuat suatu kreativitas di medsos. Betul. Karena kan saya melihat nih yang lagi hot ini adalah TikTok nih. Benar Pak. Joget-joget dong Pak. Iya, jadi kita bisa kayaknya kok orang bisa menghasilkan cuan dari TikTok sama YouTube. Padahal dia belanja, kalau di TikTok tuh lebih dari 20.000 loh Pak. Kenapa orang milih belanja mulu dibanding investasi ini yang memang kita harus bentuk mindset? Nah itu yang harus kita buat, itu Iya. mindsetnya. Jadi kreatif di TikTok. Jadi kemarin tuh saya udah ngobrol-ngobrol dengan tim, gimana caranya kita bisa jualan di TikTok. Iya. Karena kan banyak orang belanja nih, Betul Pak, betul. beli di TikTok segala macam. Betul, Dia pesen, kenapa nggak kita jualan di TikTok juga? Iya, karena kalau tabungan emas kan ada tuh Pak juga ya, Iya, misalnya iya. dengan cara investasi yang lain. Nah ini memang jadi satu tantangan tersendiri untuk semua aset manajemen terutama sih Pak Betul, sebenarnya. betul. Tapi Energia mencoba menjawab tantangan ini dan nantinya berarti akan ada nih Pak kita jualan di TikTok nih berarti nih Pak. Harus. Harus. Iya. Oke. Karena itu satu bentuk kreativitas. Tadi Oke. saya bilang growth mindset. Ya. Jadi mindset yang berkembang terus. Jadi Iya. kita nggak bisa, karena di dalam industri pasar modal atau industri jasa keuangan ini, Ya. itu memang dibutuhkan orang-orang yang penuh kreativitas dan inovasi. Iya. Jadi kita nggak bisa berdiam diri karena pasar itu bergerak. Iya. Salah pikiran orang kalau orang keuangan tuh biasanya nggak fleksibel gitu. Salah berarti itu Pak ya. Harusnya iya. Jadi karena pasar bergerak dan kita harus mengikuti arah pasar. Oke. Pasarnya ke kiri ya kita harus ke kiri. Oke. Kalau pasar ke kiri kita ke kanan ya jeblok kan gitu. Berarti bukan nggak mungkin ya Energia akan punya aset-aset, akan punya produk-produk yang memang lebih spesifik untuk market-market tertentu gitu Pak ya. Iya saat ini ya. Iya. rencana ke Karena itu depan. strategi yang Nah, memang iya. harus banget gitu. Karena Iya, kalau iya. dilihat bedanya sama yang lain, kalau sama-sama aja orang juga mungkin akan Betul. jenuh gitu ya Pak Iya, ya. iya, iya. Oke, gitu. Nah oke, teman-teman sebelum kita akhiri mungkin saya rekap sedikit tentang apa yang sudah kita sampaikan di sini bahwa investasi ini bukan sesuatu yang sifatnya tidak terduga. Jadi justru karena adanya investasi kita memikirkan masa depan kebutuhan kita yang ada di akan datang gitu. Dengan apa yang kita sampaikan di sini, dengan solusi produk dan segala macam, mudah-mudahan teman-teman banyak terinspirasi dan menjadikan hal ini sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Nah mungkin dari Pak Pipin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman semua? Pesan saya sih sebetulnya simpel. Mari kita berinvestasi. Jangan biarkan uang kita stay di satu tempat. Jadi harus berinvestasi sehingga uang kita berkembang. Karena kita nggak tahu di masa depan kita akan jadi apa. Kita akan jadi apa, kita akan jadi seperti apa, dan kita akan ngapain di masa depan. Jadi ketika kita berinvestasi, di masa depan kita butuh dana yang tiba-tiba misalnya darurat. sakit, darurat, atau ada yang meninggal dan segala macam, hasil investasi itu bisa kita ambil untuk memenuhi yang kebutuhan yang seperti itu. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan ragu untuk berinvestasi, walaupun itu kecil. Kayak misalnya di reksadana, ya bisa sebutnya 20.000 ya 20.000. Tapi jadikan itu suatu kebutuhan, bukan keinginan. Nah, kebutuhan bukan keinginan sesaat. Iya. Oke, Pak Pipin, terima kasih banyak atas waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget, sudah mencerahkan teman-teman semua. Kata kuncinya tadi, kita harus berinvestasi. Jajan boleh, tapi jangan lupa investasi. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya dari Mindset. Gua Lutfian Iriana, Pak Pipin Firdaus, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.